Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda di kehidupan Anda yang berkaitan dengan parenting, coaching, motivating, dan ada juga sesi pendidikan. Atau karena kita sudah berkiprah di dunia pendidikan kurang lebih selama 12 tahun ya. Kurang lebih selama 12 tahun, dan ada juga sesi dari Q&A yang sering sekarang diupload di Beyond Education Podcast. Dan akibat sesi Q&A ini kita bisa jadi berkomunikasi dengan para netizen semuanya, dengan para viewer semuanya. Alhamdulillah kita selalu membalas, kita selalu membahas, kita juga mendapatkan insight pertanyaan yang luar biasa hebatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada netizen dan kepada viewers Beyond Education semuanya. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silakan langsung saja di bawah link deskripsinya kita sudah sediakan. Dari mulai WA-nya, Telegram-nya, ada juga Blogspot untuk melihat-lihat artikel-artikel Beyond Education yang update juga 2 hari sekali, dan ada juga yang terakhir adalah Gmail-nya itu untuk pertanyaannya. Jadi kebanyakan sih yang bertanya melalui email sih, tidak melalui yang lain-lain gitu. Jadi silakan saja ketika ingin bertanya langsung saja hubungi kami melalui email dan kanal-kanal sosmed di bawah ini, silakan ya. Dan bagi yang tidak punya pulsa, bukan maksudnya tidak punya pulsa, bagi yang misalnya berkendala di YouTube atau misalnya tidak suka mendengar YouTube atau tidak suka menonton YouTube, ya silahkan. Kalau misalnya Anda masih suka dengan radio-radio online atau yang radio-radio yang sudah biasa, kalau orang dulu sih biasanya radio ini jadi kewajiban gitu ya, jadi sehari-hari itu di setel radio itu dari pagi sampai sore gitu. Itu sih kalau orang tua saya begitu. Tapi nggak tahu pas sekarang ya. Nah, kami juga kalau misalnya bagi pendengar setia radio, kami juga hadir di radio online gitu. Di radio online ini silakan langsung saja. Kalau misalnya teman-teman memiliki HP atau misalnya operating systemnya itu adalah Android, silakan. Biasanya di Spotify, download apa, download Overcast juga ada di situ, download Google Podcast juga ada. Nah, di situ kita sudah ada. Silakan langsung saja diklik atau misalnya searching dengan kata kunci Beyond Education, kita pasti ada. Dan bagi pengguna OS Apple, kita juga ada di Apple Podcast hadir. Silakan langsung saja di download di iStore Apple Podcastnya, lanjut ke kata kuncinya Beyond Education Podcast. Kita akan hadir di sana. Dan silakan enjoy the suara. Suaranya silakan didengarkan, merdu suaranya. Oke, baik. Pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Covid naik lagi nih Pak. Covid naik lagi ya, Omikron. Iya. Iya. Ini saya dapat berita juga katanya di hari ini Covid kembali naik 1000 per hari. Oh, oke. Jadi untuk warga netizen atau warga viewers Education dihimbau untuk ini Pak ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Iya, itu yang paling terpenting ya. Sebenarnya nggak Covid pun harus seperti itu sih, bukan? Iya, jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya. Iya, kemana-mana juga silakan pakai masker. Jika di ruangan banyak orang gitu Pak ya, ketika di ruang publik silakan dibuka maskernya sebentar, boleh dipakai lagi. Semoga teman-teman semuanya sehat. Iya, amin. Alhamdulillah, ada yang pertanyaan lagi Pak. Apa nih? Ini terkait dari Mr. Ridwan. Oke. Mr. Ridwan ini simpel sih pertanyaan. Maksudnya pertanyaan itu pendek gitu. Mengatasi anak yang pelin-pelan gimana caranya? Oke, mengatasi anak yang pelin-pelan bagaimana caranya? Bagaimana caranya pelin-pelan itu kayak ini kayak kayak kadang ini kadang itu ya. Iya, tidak punya pendirian. Iya. Bagaimana Pak cara mengatasi anak seperti itu? Ya, jadi kalau anak sampai memiliki sikap yang pelin-pelan, kita harus cari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Karena tidak mungkin anak mudah memiliki sikap yang pelin-pelan kalau tidak ada akar permasalahannya. Nah, ini biasanya orang dewasa saja kalau sampai dia memiliki sikap
mudah pelin-pelan, coba kita lihat kronologisnya ke belakang. Ada kemungkinan besar dari dia sejak kecil, dia memang tidak dibiasakan bagaimana caranya memiliki sikap yang jelas, memiliki pendirian yang jelas. Ini yang harus orang tua sadari. Jadi kalau kita melihat anak kita pelin-pelan saat ini, coba tanya ke diri kita, apakah sejak anak kita kecil kita pernah mengajari mereka bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan. Jadi biar nggak pelin-pelan gitu ya. Iya, karena anak kalau tidak dibiasakan sejak kecil, mereka memiliki sikap, berani mengambil konsekuensi dari sikap yang mereka miliki, akhirnya anak juga akan kebingungan gitu ketika mereka sudah besar atau sudah dewasanya. Karena apa? Karena kan mereka tidak memiliki kebiasaan yang tepat gitu, yang seharusnya mereka sudah terbiasa. Kalau mereka tidak memiliki sikap yang dia biasakan, ya biasanya ya siapapun juga orangnya akan kesulitan gitu dalam melakukan apa yang semestinya. Ya begitupun juga dengan sikap pelin-pelan ini. Nah, makanya para orang tua kalau tidak ingin memiliki anak yang mudah pelin-pelan, ayo ajarkan anak-anak kita ini untuk mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dan juga kita jadi orang tua ketika anak mereka berani mengambil keputusan dan kemudian keputusannya salah, kita jangan cepat untuk menjudge mereka gitu. Biasanya langsung dimarahin kan? Misalnya langsung dimarahin, terus kita salah-salahin, bentak-bentak. Ini kamu nih gimana sih? Kok cara kamu seperti ini? Nah, sedangkan si anak ini kan mereka lagi belajar gitu dalam mengambil keputusan. Nah, ajarkan ke anak, kamu ketika salah dalam mengambil sikap, kamu bisa belajar dari kesalahan yang kamu perbuat. Jangan ketika anak salah terus kita malah menyalahkan mereka. Kebanyakan sih seperti itu. Iya. Karena orang tua itu sangat gatel sekali kalau kita tidak memarahi anaknya. Benar. Jadi anak salah meskipun mengambil keputusan yang salah, ya biasanya sih anak seperti itu kan, karena kan anak juga belum seperti orang dewasa gitu, banyak pengalamannya, dia ambil keputusan ya kadang salah gitu, dan sering salahnya itu dimarahi. Kamu kenapa begini? Iya. Jadi orang tua tidak membiarkan anak untuk belajar dari kesalahannya. Ya sedangkan orang dewasa saja masih banyak kok yang memiliki sikap yang salah gitu ya di dalam kesehariannya. Tetapi kenapa kita bisa maklumi mereka? Sedangkan kalau anak kita sendiri ketika mereka salah mengambil keputusan, kok kita tidak dapat memakluminya? Apalagi anak dalam proses belajar. Ajarkan ke anak bagaimana mereka bertanggung jawab atas keputusannya. Kalau anak dibiasakan dari kecil selalu kita perlakukan seperti itu, akhirnya saya yakin gitu, di kemudian hari mereka tidak akan mudah pelin-pelan. Iya, mereka akan yakin dengan keputusan yang mereka ambil. Benar. Dan mereka juga akan bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat. Nah, jadi kan apa yang kita inginkan kepada anak, kita harus ajarkan. Misalnya kita ingin memiliki anak yang mandiri, ya kita harus ajarkan bagaimana cara bersikap mandiri itu seperti apa. Jadi tidak mungkin gitu anak dapat memiliki sikap yang baik, tapi terjadi tiba-tiba. Otomatis gitu. Iya, otomatis gitu. Anak kita mau belajar dari mana gitu kalau bukan dari orang tuanya. Nah, di sini kan berarti orang tua
yang harus lebih peduli gitu kepada anak-anaknya. Jangan kita menginginkan anak memiliki sikap yang baik, tetapi kita tidak mau terlibat dalam prosesnya. Kita hanya memberikan tanggung jawab kepada anak ini, malah ke orang lain, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Akhirnya kan ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan harapan yang orang tua miliki, kita hanya bisa menyalahkan anak. Paling enak itu Pak. Menyalahkan anak atau menyalahkan sekolah. Biasanya kayak gitu biasa ya. Benar. Kenapa sih anak saya jadi begini? Iya. Kata anak pada sekolah ya, kenapa bapak di rumah seperti itu gitu? Iya. Sedangkan kita juga kadang tidak menyadari apakah di sekolah anak-anak kita diajarkan pendidikan karakter. Kalau misalnya di sekolah anak-anak kita hanya diajarkan pendidikan akademis, ya bagaimana anak-anak kita memiliki karakter yang baik? Ya di sekolah juga nggak diajarkan, di rumah pun sama gitu. Nah akhirnya kan orang tua di sini kita harus mau mengambil tanggung jawab sepenuhnya kepada perkembangan anak-anak kita. Jadi kalau anak kita pelan, ya kita jangan salahin anak, kita malah harus introspeksi diri kita dulu. Lebih ke arah situ sih. Apakah kita sudah mengajarkan bagaimana caranya mengambil sikap? Nah di sini poin pentingnya itu dari pertanyaan Pak Ridwan ya. Nah jadi Pak Ridwan, kalau menginginkan anak Pak Ridwan ini memiliki sikap yang jelas, ayo ajarkan kepada anak bagaimana caranya memiliki sikap yang jelas. Dan Pak Ridwan juga harus mau berproses. Apalagi kalau anaknya Pak Ridwan ini sudah terlanjur besar. Iya, kalau udah besar pelin-pelan gimana tuh Pak? Iya. Nah di sini kan berarti kita harus memiliki sikap sabar yang ekstra sebagai orang tua. Karena kita lupa untuk memupuk kebiasaan anak itu mau bertanggung jawab atas keputusannya. Jadi kalau sudah terlanjur